Fir'aun wa ma'ahuma minal huril 'ain, para bidadari hadir. Man qasamallahu lahu minasyarafi bil ismatil wafiyah, orang yang mendapatkan keistimewaan dan bahagian yang sempurna. Apa disebutkan oleh Sahibul Maulid? Qala qasubuhul kamal minan nuri an amud wa barazal hamidul mahmud mud'inan lillah bita'dhim wassujud. Akan disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Daibai, falamma stadda bihat talbu bi'idni rabbil khalaq wa ba'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fitamami. Baginda Nabi itu lahir dalam keadaan bersujud kepada Allah, sajidan syakiran, bersyukur kepada Allah, hamidan ka'annahul badru fitamami, seakan-akan seperti rembulan yang terbit di malam 14 sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Umar, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Banten, di dalam kitabnya yang pertama Mirqadu Su'udi Tasbih bi Syarhi Sulami Tauhid, beliau mengatakan Nabi itu tidak dilahirkan melewati proses sebagaimana lumrahnya manusia lahir, langsung berada di atas perut beliau Siti Aminah. Apa disebutkan oleh Sahibul Maulid Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan makbulan magbu asur, makbulan dalam keadaan berjalan, makhtunan dalam keadaan sudah bersunat, magbu asurah dan terputus tali pusat. Ini manusia yang sempurna. Jadi kada sembarangan ketika kita membacakan maulid Nabi dan menceritakan tentang beliau, kalau tidak diizinkan oleh Allah dan tidak mendapat restu mulia baginda Nabi, tidak akan mungkin kita mampu menceritakan keistimewaan orang mulia. Ini orang mulia ini. Oleh karena itu, yang menceritakan yang mendapat kemuliaan, bukan yang diceritakan. Beda kalau kita manaqib fulan bin fulan, ustadz fulan bin fulan, guru fulan bin fulan, kiai fulan bin fulan, habib fulan bin fulan. Ya, ketika diceritakan manaqibnya, yang diceritakan menambah kemuliaannya, bertambah keistimewaannya, bertambah semerbak wanginya. Tetapi kalau baginda Nabi, justru yang menceritakan yang bertambah keistimewaannya, bukan nabinya yang bertambah. Inilah yang bisa kita uraikan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sumber rahmat daripada semesta alam ini daripada Nabi. Nabi tidak perlu rahmatnya kita, Nabi tidak perlu sholawatnya kita, Nabi tidak perlu pentakzimannya kita, Nabi tidak perlu dan tidak berhajat memuliakannya kita kepada beliau. Justru kita berhajat kepada kemuliaan beliau agar kita mendapatkan secercah keberkahan daripada kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat rahimakumullah, ditambah lagi para ulama menyebutkan bahwa apalagi di dalam perayaan dan peringatan Maulid itu dihadiri oleh dzurriyyat Rasulullah, keturunan Rasulullah, ini lebih menambah daya tarik Rasulullah. Jadi dalam satu majelis, dalam satu perayaan Maulid khususnya, di situ ada dzurriyyat Rasulullah, ini lebih menambah daya tarik Rasulullah untuk hadir dalam majelis tersebut. Nah, ini sebuah keistimewaan dan jangan dianggap remeh seperti ini. Ya, dan orang membaca maulid bukan hanya sebatas bagus-bagusan, agak-agakan, mewah-mewahan. Sekalipun dituntut dalam baca maulid itu bagus, dengan adab, suara yang baik, dalam rangka mentakzim Nabi, karena kita memuji orang mulia. Semestinya yang membaca harus orang-orang dengan suara yang bagus dan mulia. Tetapi sungguh pun demikian bukan berarti dalam rangka bagus-bagusan, agak-agakan,
atau lomba-lombaan, musabakoh-musabakohan, karena sangat kada patut maulid Nabi ini dimusabakohkan. Sangat kada patut. Terlalu mulia Rasulullah untuk dimusabakohkan. Itu aja alasan. Terlalu mulia Rasulullah itu untuk dimusabakohkan. Apapun itu alasannya, berdasarkan referensi fikih atau usul apapun, tetap terlalu mulia Rasul untuk dimusabakohkan. Karena semestinya Rasulullah itu dipuji berkesesuaian dengan aturan para ulama-ulama kita. Para hadirin hadirat rahimakumullah, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Mekah, beliau pernah menceritakan dulu cerita tentang kakek beliau, Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, hadir dalam satu perayaan dan peringatan Maulid di Palestina. Ada satu orang ketika itu yang memang dia tidak mau berdiri ketika sampai waktu asyraqah, karena ia menganggap Maulid ini sebuah hal yang tidak wajar dalam konsep agama, atau bahasa kita itu bid'ah lah. Singkat cerita, setelah selesai, ya kan, Sayyid Abbas ini melihat, Sayyid Abbas ini hadir dalam satu perayaan Maulid, melihat seseorang di pojok dari perayaan dan peringatan Maulid itu, seorang berdiri dengan khusyuk begitu luar biasa. Dari awal Maulid sampai selesai Maulid, berdiri aja orang itu. Selesai Maulid ditanyakan kenapa itu bisa berdiri. Maka itu begitu ta'zimnya luar biasa dalam peringatan Maulid yang kulihat tadi. Jadi diceritakan, dulu aku orang ada tujuan Maulid. Sampai pada waktu perayaan Maulid, Asyraqah aku kada berdiri, karena kada Maulid. Sudah barang tentu karena ia kada mengetahui, makanya tidak akan mungkin menghormati kita. Akhirnya, jika selesai daripada itu, malamnya ia berdiri baginda Nabi SAW datang. Baginda Nabi datang dalam mimpi. Semua orang berdiri menyambut baginda Nabi datang. Ketika sampai Nabi di hadapannya, Nabi mengatakan, engkau tidak akan mampu berdiri. Bangun lumpuh, akhirnya orang lumpuh. Menangis luar biasa, begitu sedihnya. Sampai akhirnya ia bernazar dan berjanji, seandainya Allah menakdirkan aku sembuh dari lumpuh, maka aku akan berjanji setiap kali aku hadir dalam majelis Maulid, aku akan berdiri dari awal ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai selesai baca doa. Sallallahu alaihi wasallam. Dikabul oleh Allah, diperkenankan oleh Allah karena berkat kemuliaan janjinya terhadap Rasulullah. Akhirnya dia membayar janjinya. Setiap kali dia hadir dalam perayaan Maulid, dia berdiri dengan khusyuk sampai selesai dari ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai selesai membaca doa. Kalau ini bukan sebuah kemuliaan, tentunya cerita ini tidak akan pernah diabadikan oleh seorang sosok yang bernama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang beliau terkenal seorang muhaddis, muhaqqiq, bukan hanya sekadar muhaddis, tapi beliau seorang muhaqqiq, orang yang meneliti tentang kebenaran ilmu dan kekukuhan ilmu. Muhaqqiq Sayyid Muhammad. Jadi beliau torekam dalam tulisan beliau tentang cerita yang terjadi kepada kakek beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Dari cerita ini apa yang kita ambil? Bahwa kalau orang itu ditegur oleh Allah melewati Rasulullah, berarti tandanya Allah itu sayang sama orang. Walaupun dengan bentuk seperti itu, berarti Allah sayang. Dengan itu Allah beri teguran. Coba mun Allah kata sayang, biarkan aja itu. Sampai ia mati, ia tidak akan kenal sosok mulia hakikat Muhammadiyah. Karena berhubung Allah beri teguran dengan mimpi seperti itu, lalu dia kenal siapa itu sosok mulia Rasulullah, dan ia menjanjikan dirinya, menazarkan dirinya bahwa ia akan berdiri ketika setiap peringatan dan perayaan Maulid dari awal ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai selesai doa. Berarti Allah itu sayang. Jadi orang-orang yang ditegur oleh Allah seperti itu, tandanya Allah masih berkehendak baik terhadap orang itu. Apalagi melewati perantara sentuhan baginda Nabi.
berarti lebih menandakan lagi orang tersebut disayangi oleh Allah. Nang bahaya itu nang kita ada ditanggung sama sekali. Rahatan maulid berrokok ditanggung ada. Rahatan maulid kurang membaca maulid korban pangeran lagi kita nih. Kepangeran tak ada hubungannya dan tidak ada daruratnya. Ada jadi takut kita. Besar kemungkinan karena itu menjadi asbab kita itu suhul adab lon nabi, dan bila suhul adab lon nabi itu mengarah kepada suhul khotimah. Awal asal muasal orang suhul khotimah itu suhul adab dulu. Buruknya adab itulah yang menyebabkan orang suhul khotimah. Nah, kalau ditakur lalu ia sadar dan menerima, itu tandanya Allah sayang loninya. Makanya itu ditakur orang dalam maulid, orang jangan berokok, orang jangan borokok, orang jangan kebander. Itu tandanya namun akur itu sayang. Supaya apa? Supaya pertama nang ditakur itu dapat berkah, nang kedua nang hadir memang dia hendak dapat berkah daripada maulid itu ada diharamkan oleh Allah gara-gara segelintiran orang. Nah itu kalau kada ditakur nang itu barataan jong ada dapat sama sekali berkah daripada maulid. Nah itulah pentingnya tadi adab kepada Nabi SAW dalam peringatan maulid. Dan yang kita kupas tadi tentang kemuliaan baginda Nabi itu kalau diusahain dan banyak lagi dan banyak lagi luar biasa. Yalah intinya yang penting bahwa jangan pernah kita mengidolakan selain Nabi. Ente ketujuh dengan orang silahkan, senang dengan artis, kagum dengan artis, kopel. Tapi ingat, untuk mengidolakan jangan ada nomor dua lagi sesudah Nabi. Cukup Nabi aja idola kita. Apapun keadaan kita, apapun profesi kita, bagaimanapun diri kita, jangan pernah menomorduakan mengidolakan Nabi SAW. Siapapun itu, siapapun, walaupun itu perantara kita untuk kenal kepada Nabi, umpama guru kita yang mengenalkan kita kepada Nabi, tapi bukan berarti guru kita itu harus melebihi daripada Nabi. Itu perlu diingat. Ulun misalnya kenal dengan Nabi lewat Habib Umar, tapi Habib Umar ini melebihkan keistimewaan muslim ini melebihi Nabi, karena ulun merasa hutang jasa dengan Habib Umar dikenalkan dengan Nabi. Salah. Justru kita memuliakan Habib Umar tadi karena misalnya ulun memuliakan Habib Umar di ambang batas kewajaran tidak lebih daripada ulun memuliakan kepada Nabi SAW. Memaraki aja orang itu kesamaan kepada Nabi tidak boleh, apalagi satu sok dengan Nabi. Sesatu Nabinya jangan, mukanya tuh jangan mirip Nabi, kada boleh gitu. Akhlaknya mirip pada Nabi, kada boleh, karena akhlak itu punya Nabi aja. Akhlaknya mengikuti Nabi, itu bujur. Akhlaknya hendak menyerupai Nabi, itu bujur. Tapi kalau dipadahkan itu akhlak Nabi, itu sama lo Nabi, jangan. Karena dikhawatirkan ketika kita mengatakan demikian, kita mensejajarkan kedudukan orang itu terhadap baginda Nabi SAW. Karena tidak boleh mensejajarkan siapapun terhadap baginda Nabi. Bahkan sebagian ulama mengatakan manakala orang tadi mensejajarkan seseorang kepada Nabi, dikhawatirkan orang tersebut bisa gugur di dalam asbabur riddah, asbab murtad. Kok bisa sejauh itu? Karena ini baginda Nabi, bukan sebatas kaleng-kalengan mulia-mulia biasanya kan. Adalah semua orang mendapatkan keistimewaan karena berkat Nabi. Ilmu jadi mulia karena sebab ilmu Nabi. Ilmu pun jadi mulia dan berbakat karena benisbat ke Nabi. Jika benisbatnya ke ulun, benisbatnya ke siapa, itu kan menambah kemuliaan. Justru ulun yang bertambah mulia karena dinisbatkan ilmu. Ini sebaliknya, ilmu itu menjadi mulia karena dinisbatkan kepada Nabi. Akhlak itu menjadi mulia karena dinisbatkan kepada Nabi. Siapapun itu, bagaimanapun orangnya, akan menjadi mulia karena dinisbatkan kepada Nabi. Dia tidak bisa menyamai dan satu sok atau satu barisan terhadap baginda Nabi SAW. Ini supaya kita ketahui, Jadi jangan lagi terjadi di masyarakat kita mengunggulkan, melebihkan, ya kan? Apalagi model bahasanya itu sederhananya mensejajarkan kedudukan seseorang, siapapun itu, sebesar apapun dirinya, tidak boleh mensejajarkan sebagaimana baginda Nabi SAW. Kalau kita nih memperingati maulid,
menyembelih kambing, orang anak badap ya lah. Lalu mahaule orang wali menyembelih sapi, bina-binanya tuh sulah dapang ya. Bina-binanya sulah dapang ya. Kenapa lo nabi kambingnya ya? Giliran orang wali sapi. Pertanyaannya nang melantik menjadi wali itu siapa? Sehingga kewaliannya tuh tinggi itu gara-gara siapa? Mestinya nang si wali ini nang kambing, baginda nabi nang sapi. Ini contoh kecil aja ini contoh kecil aja. Kalau orang bujur-bujur badak, kalau orang bujur-bujur badak, berarti nang ada tuh pada badak loh. Maka ada akan pada badak. Cuma kalau orang bujur-bujur badak mana itu? Macam itu tak? Ada orang, misalnya orang ini orang alim, misalnya guru kita alim juga, sama-sama kita muliakan. Tapi ketika kita melebihkan kemuliaan tadi kepada guru kita tanpa mengurangkan kemuliaan kepada si alim tadi, itu adab namanya. Ketika kita ini orang alim, si guru kita sama, kita dudukakan si alim kita di dalam guru kita, itu namanya suul adab. Apalagi si alim ini tadi dan kita latihan pada guru kita, bukan suul adab lagi itu dasar bunga lujur nih kan, kurang ajar mana, apalagi ini nanti. Mestinya ketika kita mendudukakan sesuatu itu, oh ini baginda nabi, harus lebih. Oh orang wali, manakib orang soleh luar biasa bagus, tapi kalau nabi harus lebih lagi. Kalau orang wali jaga itu, kalau orang soleh jaga itu, mestinya baginda nabi lebih dong. Karena berkat nabi menjadi soleh, karena berkat nabi menjadi wali, karena berkat nabi menjadi alim dan masyhur. Mestinya nangka itu ini memandangkan saja. Kalau berbicara bukan adab yang tersinggung lah. Kalau orang tersinggung segala ini itu kata amun hendak mau makan bukan memakai ada bapak juga, kata bapak juga. Sebagaimana kita sebutkan tadi, orang akan memahami makna kehormatan nabi itu orang diizinkan, berarti orang tua diizinkan mengarahnya bukan menerima. Ya Allah, ini tetap. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian yang bisa ulun sampaikan dalam yang bisa ulun sampaikan dari uraian kecil tentang keistimewaan Nabi. Mudah-mudahan bisa lebih menyentuh dan lebih menggugah hati kita lagi, dan lebih menambahkan lagi rasa mahabbah kepada kita, dan lebih mencengkramkan lagi akar mahabbah kepada Nabi kada tergoyahkan, sehingga kada ada lagi idola dalam hati kita kecuali hanya idola yang satu, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ulun mengaturkan terima kasih banyak mobil khusus kepada Ayahanda Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Habsyi beserta keluarga besar yang sudah memberikan kesempatan untuk berhadir ulun di sini. Mudah-mudahan Allah balaskan seluruh kebaikan-kebaikan beliau beserta keluarga dengan sebaik-baik balasan dunia sampai akhirat. Dan memahaturkan ampun maaf minta halal minta seandainya ada kalimat kata-kata yang salah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.